Pemirsa, kembali lagi bersama saya Kodariah pada acara News Serang. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas C semester 5 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melanjutkan praktik tugas dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Senin 28 November 2023, di mana kali ini tidak didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, karena pada pertemuan ke-14 ini masih melanjutkan tugas yang telah diberikan mengenai praktik jurnalistik investigasi dari setiap kelompok yang bertugas untuk mengungkap kasus dengan judul yang berbeda-beda. Waktu praktik yang diberikan oleh dosen pengampu lumayan cukup lama, karena tugas ini sebagai implementasi atau sebagai pembelajaran yang telah kita pelajari di dalam kelas, di mana praktiknya yaitu mengungkap kasus yang tidak mudah jika waktu yang diberikan itu sedikit. Untuk mengungkap masing-masing kasus tersebut membutuhkan penyelidikan atau proses investigasi begitu amat serius dan membutuhkan waktu yang banyak. Dimulai dari pembuatan proposal, kemudian setelah dipresentasikan, kita survei terlebih dahulu sesuai dengan metode penelitian sebelumnya, memakai metode apa yang dicantumkan di proposal tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan dari kelompok 2, di mana kelompok 2 ini beranggotakan 11 orang. Di antaranya ada Fakih Taisar Hidayatullah, Lala Kastila, Kodariah, Fadlah Jasmine Jailani, Aulia Senja Arum, Yati Muhayati, Ibnu Athohillah, Fandi Ahmad, Elok Faikatul Hikmah, Siti Nafisah, dan Nova Maharani. Di mana kelompok 2 ini mengungkap kasus investigasi yang berjudul mengungkap kasus pelecehan seksual di UIN SMH Banten. Proses investigasinya pada pekan pertama itu dari kelompok 2 membuat Google Formulir yang di dalamnya terdapat beberapa data pendukung untuk membantu proses investigasi kasus yang pernah dialami, yang pernah melihat, ataupun yang ingin melaporkan. Selain itu, ada beberapa data yang sesuai dengan target dari kelompok 2 ini untuk kemudian ditindaklanjuti. Setelah sang korban diwawancara dan mengakui adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kerja di kampus itu sendiri, selanjutnya kita bergerak pada pekan kedua atau pertemuan kedua investigasi untuk mendiskusikan siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut menurut pernyataan korban yang telah diwawancarai. Kemudian dari kelompok 2 membagi tugas dari masing-masing agar progres ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, dari kelompok 2 sendiri mewawancarai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yang mana mengaku telah melaporkan kasus tersebut kepada salah satu teman yang dipercayai atau teman dekatnya. Setelah bertemu pihak yang terlibat, langsung kemudian meminta kesediaannya sebagai saksi untuk diwawancarai. Pihak yang terlibat mengaku mendapat laporan dari korban secara daring lewat via WA. Yang bersangkutan mengatakan bahwa korban pernah bercerita. Yang bersangkutan pun mengaku tenaga kerja pernah mengajar di kelasnya, kemudian langsung mengganti penanggung jawab mata kuliahnya tersebut yaitu laki-laki, karena awalnya itu perempuan, untuk mengantisipasi adanya tindakan pelecehan seksual walaupun dilakukan secara non-fisik. Karena semakin puncaknya kasus ini akan terungkap, akhirnya kelompok 2 langsung meminta pandangan kepada pihak yang aktif bertanggung jawab atas kasus ini. Di antaranya kepada Teh Olive selaku aktivis atau wakil bidang pemberdayaan perempuan Dema UIN SMH Banten, dan kepada pihak PSGA Pusat Studi Gender dan Anak yaitu Bu Iin, sekaligus penanggung jawab Satgas UIN yang mengurusi keamanan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Setelah progres ini, kelompok 2 kemudian langsung menggarap tugas hasil daripada laporan observasi dan juga pembuatan video jurnalistik investigasi sebagai bentuk dokumentasi selama kegiatan praktik jurnalistik investigasi. Baiklah pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi ini. Saya Kodaria, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.